Gawat, Putin secara barbar tantang negara barat kalahkan Rusia di medan perang. Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkannya di medan perang. Hal itu disampaikan Putin di depan pemimpin parlemen. Perang Rusia di Ukraina telah dimulai sejak 24 Februari 2022. Meski sudah berlarut-larut dalam tensi yang panas, Putin menegaskan prospek negosiasi apapun akan makin redup. Bahkan Putin mengecam liberalisme totaliter yang dia katakan telah berusaha diterapkan oleh negara-negara barat di seluruh dunia. Hari ini kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan perang. Biarkan mereka mencoba, kata Putin. Rusia menuding negara-negara barat telah melawan melalui sanksi yang memukul perekonomian dan juga meningkatkan pasokan senjata canggih ke Ukraina. Putin juga memberi peringatan keras terhadap Ukraina dan juga para sekutunya bahwa Moskow sejauh ini belum memulai aksi militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh. Kendati demikian, Putin tak mengelak adanya kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Ukraina, namun kesepakatan itu mungkin akan sulit diraih. Putin menegaskan mereka menolak pembicaraan damai harus tahu bahwa semakin lama konflik terjadi maka semakin sulit untuk negosiasi. Pernyataan ini referensi pertama untuk diplomasi pada beberapa minggu setelah pernyataan berulang dari Moskow bahwa negosiasi dengan Kiev telah gagal total. Pada saat yang sama, pihaknya tidak menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka yang menolak harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami pada tahap selanjutnya. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi barat menciptakan kesulitan tapi sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh para penggagasnya. Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Sejak dimulai pada 24 Februari lalu, saat ini pertempuran sudah memasuki hari ke-135. Dan berikut ini adalah perkembangan terbaru terkait perang dua negara tetangga tersebut melansir CNN Internasional pada Jumat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada negaranya tidak mau menyerahkan tanahnya ke Rusia. Ia mengatakan konsesi wilayah Ukraina tidak akan menjadi bagian dari negosiasi diplomatik untuk mengakhiri perang. Ukraina tidak siap untuk memberikan tanah mereka. Dia mengakui bahwa Rusia mengendalikan hampir semua wilayah Luhansk tetapi mendesak Barat untuk terus memberikan dukungan militer untuk membantu Ukraina mempertahankan perjuangannya. Zelensky juga mengulangi seruannya kepada Presiden AS Joe Biden untuk mengunjungi Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan ke Barat dan Ukraina. Ia mengatakan perang bisa berlarut-larut sampai Ukraina terakhir dibiarkan berdiri. Ia juga menantang Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang. Biarkan mereka mencoba, katanya, mengatakan semakin lama konflik berlangsung semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita. Dalam serangan di Kharkiv, setidaknya 3 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam penembakan di salah satu distrik Kharkiv di timur laut Ukraina, menurut seorang pejabat kepolisian nasional. Pejabat itu mengatakan, pasukan Rusia melakukan serangan di daerah pemukiman di distrik Nemyshilyansky di kota itu, menggunakan sistem roket peluncuran ganda, uragan, dan juga peluru berdaya ledak tinggi. Sementara sebuah rudal menghantam pusat Kramatorsk di wilayah Donbas Timur Ukraina pada Kamis. Menurut seorang pejabat nasional dan regional, ini terjadi ketika pertempuran untuk menguasai di timur semakin intensif dan pasukan Rusia bersiap untuk serangan baru di Donetsk. Ratusan dan ribuan orang juga telah didesak oleh pejabat Ukraina untuk mengungsi dari wilayah itu. Di sisi lain, sebuah pesawat Rusia menyerang Pulau Ular pada Kamis menurut Kementerian Pertahanan Rusia dan Angkatan Bersenjata Ukraina tak lama setelah pasukan Ukraina mengibarkan bendera nasional di sana. Rusia mengklaim telah membunuh beberapa personil militer tetapi Ukraina tidak menyebutkan korban. Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak dapat menerima perbedaan pembebasan kapal Rusia yang diduga membawa gandum Ukraina curiga di perairan Turki. Turki sendiri mengabaikan permintaan untuk mengungkap kapal dan kargo, dan kapal itu dibebaskan pada 6 Juli menurut pernyataan Kementerian Kapal Dagang Rusia. Zibek Zoli juga telah membawa gandum dari pelabuhan Berdyansk yang diduduki ke pelabuhan Kerasau di Turki. Sementara itu, perang Rusia menjadi prioritas pada pertemuan para Menteri Luar Negeri G20 di Bali pada Jumat. Dilaporkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tidak berencana untuk mengadakan pertemuan empat mata dengan mitranya dari Rusia karena dianggap melanggar tradisi. Namun, dia akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi untuk pertukaran jujur tentang tanggapan Beijing terhadap perang Ukraina. Anggota Parlemen Rusia menyetujui anggota-anggotanya undang-undangnya untuk menciptakan gerakan pemuda patriotik yang mengingatkan kepada organisasi pemuda era Soviet yang akan dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Di mana gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai Rusia di kalangan anak-anak sejak usia 6 tahun. Negara harus menciptakan kondisi yang berkontribusi pada perkembangan spiritual, moral, intelektual, dan fisik anak-anak yang komprehensif untuk pembelajaran patriotisme, tanggung jawab sipil, dan rasa hormat terhadap orang dewasa. Di masa Soviet, anak-anak dilatih di nilai-nilai komunis oleh 3 organisasi pemuda, Oktobris Kecil, Pionir Muda, dan Komsomol. Evakuasi dari kota timur Slovian
berlanjut saat pasukan Rusia melanjutkan serangan tanpa henti mereka di wilayah Donbas di titik perang. Wali kota Slovian, Vadim Leak, mengatakan 23.000 orang dari populasi 110.000 sebelum perang belum pergi, tetapi orang-orang itu diusir setiap hari. Dia mengatakan 17 orang telah tewas di Slovian sejak pasukan Rusia mengerahkan senjata mereka ke arah Donetsk, Donbas setelah menaklukkan Luhansk yang bertetangga. Perusahaan minyak dan gas Prancis Total Energies juga telah menarik diri dari ladang minyak utama Rusia di Kutub Utara. Total telah mengurangi kepemilikannya di ladang minyak Karyaga sejak Rusia menyerang Ukraina pada Rabu. Perusahaan minyak Rusia Zarubezhnev tersebut akan mengambil alih sisa 20% sahamnya. Perusahaan energi Prancis juga telah secara bertahap mengurangi aktivitasnya di Rusia meskipun pada kecepatannya lebih lambat daripada saingannya BP dan Shell. Ia juga telah berjanji untuk berhenti membeli minyak dan gas Rusia pada akhir tahun dan tidak melakukan investasi lebih lanjut di sana. Parlemen Rusia memberlakukan hukuman penjara karena bekerja sama dengan orang asing dan seruan untuk merusak keamanan nasional. Dalam undang-undang yang mirip dengan era Soviet, membangun dan mempertahankan kerjasama rahasia dengan organisasi asing atau internasional dan membantu mereka bertindak melawan kepentingan Rusia akan dihukum hingga 8 tahun penjara. Seruan publik untuk bertindak melawan keamanan Rusia akan dihukum hingga 7 tahun penjara. Mereka adalah bagian dari tindakan kekeras yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perbedaan pendapat di wilayah bawah Putin yang telah mengikat sejak dia mengirim pasukan ke Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkannya di medan perang. Hal itu disampaikan Putin di depan pemimpin parlemen. Perang Rusia di Ukraina telah dimulai sejak 24 Februari 2022. Meski sudah berlarut-larut dalam tensi yang panas, Putin menegaskan prospek negosiasi apapun akan makin redup. Bahkan Putin mengecam liberalisme totaliter yang dia katakan telah berusaha diterapkan oleh negara-negara barat di seluruh dunia. Hari ini kami mendengar bahwa mereka ingin mengalahkan kita di medan perang. Biarkan mereka mencoba, kata Putin. Rusia menuding negara-negara barat telah melawan melalui sanksi yang memukul perekonomian dan juga meningkatkan pasokan senjata canggih ke Ukraina. Putin juga memberi peringatan keras terhadap Ukraina dan juga para sekutunya bahwa Moskow sejauh ini belum memulai aksi militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Semua orang harus tahu bahwa kita belum memulai dengan sungguh-sungguh. Kendati demikian, Putin tak mengelak adanya kemungkinan untuk bernegosiasi dengan Ukraina, namun kesepakatan itu mungkin akan sulit diraih. Putin menegaskan mereka menolak pembicaraan damai harus tahu bahwa semakin lama konflik terjadi maka semakin sulit untuk negosiasi. Pernyataan ini referensi pertama untuk diplomasi pada beberapa minggu setelah pernyataan berulang dari Moskow bahwa negosiasi dengan Kiev telah gagal total. Pada saat yang sama, pihaknya tidak menolak untuk mengadakan negosiasi damai, tetapi mereka yang menolak harus tahu bahwa akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami pada tahap selanjutnya. Putin mengatakan jelas bahwa sanksi barat menciptakan kesulitan, tapi sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh para penggagasnya. Perang Rusia dan Ukraina masih terus terjadi. Sejak dimulai pada 24 Februari lalu, saat ini pertempuran sudah memasuki hari ke-135. Dan berikut ini adalah perkembangan terbaru terkait perang dua negara tetangga tersebut melansir CNN Internasional pada Jumat. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada negaranya tidak mau menyerahkan tanahnya ke Rusia. Ia mengatakan konsesi wilayah Ukraina tidak akan menjadi bagian dari negosiasi diplomatik untuk mengakhiri perang. Ukraina tidak siap untuk memberikan tanah mereka. Dia mengakui bahwa Rusia mengendalikan hampir semua wilayah Luhansk, tetapi mendesak Barat untuk terus memberikan dukungan militer untuk membantu Ukraina mempertahankan perjuangannya. Zelensky juga mengulangi seruannya kepada Presiden AS Joe Biden untuk mengunjungi Kiev. Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan peringatan ke Barat dan Ukraina. Ia mengatakan perang bisa berlarut-larut sampai Ukraina terakhir dibiarkan berdiri. Ia juga menantang Barat untuk mengalahkan Rusia di medan perang. Biarkan mereka mencoba, katanya, mengatakan semakin lama konflik berlangsung semakin sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan kita. Dalam serangan di Kharkiv, setidaknya 3 orang tewas dan 5 lainnya terluka dalam penembakan di salah satu distrik Kharkiv di timur laut Ukraina, menurut seorang pejabat kepolisian nasional. Pejabat itu mengatakan, pasukan Rusia melakukan serangan di daerah pemukiman di distrik Nemyshilyansky di kota itu, menggunakan sistem roket peluncuran ganda, uragan, dan juga peluru berdaya ledak tinggi.